Halo, hari ini kita bakal lihat bagaimana kura-kura daun bersembunyi. Kenapa bentuk tubuhnya unik dan apakah kamuflase ini benar-benar efektif di alam? Welcome back di channel ini. Kalau kalian suka video hewan unik, terarium, dan kehidupan satwa liar yang ada di sekitar rumah kalian, jangan lupa subscribe. Lihat nih, ini si kura-kura daun. Nah, dia itu jago banget kamuflase. Nah, kamuflase itu bukan cuma sekedar soal warna atau bentuk tubuh ya. Nah, dia itu pandai bersembunyi. Kalau misalkan ada predator, dia merasa aman, langsung diem, nggak bergerak. Dan sebenarnya kura-kura itu termasuk hewan yang tenang dan hewan yang gerakannya lambat, yang sedikit membuat mereka makin sulit kelihatan ya. Nah, dia itu senang banget tinggal di tempat yang banyak daun-daun kering, tanahnya lembab, dan tempat teduh. Jadi area yang nyaman buat kura-kura daun ini. Mereka itu biasanya aktif dengan gerakan lambat sambil mencari tempat aman. Nah, kalau cuacanya lagi panas banget nih, kura-kura ini biasanya nyari tempat-tempat yang banyak daun-daunan atau di semak-semak. Kalau kita lihat, dia kelihatan sederhana sih ya, cuman dia punya bertahan hidup yang bagus sih. Nah, di alam pun banyak sih sebenarnya hewan-hewan yang berkamuflase. Ada yang mirip daun, ada yang mirip ranting, ada yang mirip batu, bahkan ada serangga yang bentuknya seperti lumut. Nah, yang spesial dari kura-kura ini itu cangkangnya atau karapasnya itu benar-benar mirip banget dengan daun. Kalau yang di air itu mirip, ada yang di air mirip daun itu kura-kura mata-mata. Nah, kura-kura mata-mata pun sama kayak kura-kura daun. Mereka kamuflasenya mirip banget sama daun, cuman si kura-kura mata-mata itu di air. Kalau si kura-kura daun ini semi akuatik ya, kadang di air, tapi sebenarnya mereka lebih suka di darat. Nah, karena si kura-kura daun ini semi akuatik, jadi si karapasnya itu atau cangkangnya itu nggak terlalu tebal kawan-kawan ya. Dia itu karapasnya tuh tipis, jadi buat memudahkan mereka ketika berenang. Berbeda dengan kura-kura sulcata. Sulcata itu karapasnya itu tebal banget, berat banget. Jadi nggak cocok kalau misalkan dia berenang di air. Berbeda karena kura-kura daun ini semi akuatik. Kalau terlalu tebal karapasnya, dia berat, susah berenangnya. Jadi tujuannya kenapa kura-kura semi akuatik itu karapasnya selalu tipis, selalu nggak seberat dengan kura-kura darat ya. Yaitu buat memudahkan si kura-kura ketika berendam atau berenang supaya tidak terlalu berat gitu. Nah, di hutan di alam aslinya ya, dia itu bisa diem selama 18 jam atau sehari ya tanpa bergerak, hanya diem nunggu hujan turun biar cacing-cacing dan serangga yang keluar itu baru dia berburu. Jadi jangan kaget kalau kura-kura daun ini kayak mati seharian. Nah, ini ada beberapa karakter dari kura-kura daun yang aslinya hewan soliter dan penakut. Di alam liar ketemu manusia langsung pura-pura mati dia tuh ya. Makanya kayak gue deketin makanan atau gue deketin tangan, dia langsung masuk ke cangkangnya. Bayangin lewat ngumpet. Makanya kalau baru adopsi biasanya jangan kaget dia mogok makan semingguan. Dia itu stres, ngerasa nggak aman.
Kalau baru adopsi, solusinya biar nggak stres itu kasih rumah dari daun kering tebal. Begitu dia ngerasa nyaman atau ngerasa seperti nyamar di alam aslinya, baru dia berani keluar. Sifat pemalu ini nggak bikin dia jago bertahan hidup 60 tahun di hutan. Tapi jangan ketipu sama muka pemalunya ya. Begitu urusan perut nih, karakter berubah 180 derajat. Kura-kura daun itu omnivora rakus. Di alam dia makan apa aja. Mau buah jatuh, mau cacing, mau serangga, atau bangkai sekalipun, kotoran hewan pun mereka makan. Terus cara makannya juga bisa dibilang agak brutal. Gak dikunyah, langsung telan. Lehernya panjang, bisa nongol cepet buat nyamber mangsa. Jadi kalau lu kira kura-kura daun itu kalem, salah besar ya. Kasih pakan hidup baru kelihatan sifat aslinya. Habis makan rakus, dia balik lagi ke settingan awal, jadi pemalu lagi. Makan satu ulet Jerman gede bisa bikin dia kenyang 3 hari. Terus balik lagi nyamar, tidur 18 jam lagi. Siklus hidupnya gitu terus. Tapi kalau kalian mau ngasih dia ulat Jerman, harus hati-hati ya, jangan sering-sering. Karena ulat Jerman itu bisa gigit. Kalau bisa, pas ngasih ke kura-kuranya, si kepala ulat Jerman itu agak dipites dikit. Dia takutnya malah ngegigit pas dia telan. Soalnya kura-kura ini nelan hidup-hidup mangsanya. Itu dia takutnya pas di perut atau di lehernya bagian dalam malah menggigit nih. Oh iya, yang saya tahu kura-kura jenis daun ini bisa hidup sampai 60 tahun sih, kalau nggak salah.